Kita mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina wa habibina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a hudah ila yaumil qiyamah, amma ba'd. Pertama-tama kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang tidak henti-hentinya melimpahkan kepada kita semua nikmat-nikmatnya, terutama adalah nikmat Islam, demikian pula nikmat taufik dan nikmat-nikmat lainnya yang sama-sama kita rasakan, yang semuanya patut untuk kita syukuri. Salawat dan salam tidak lupa kita sampaikan kepada Nabi kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya, dan orang-orang yang mengikutinya hingga hari kiamat. Yang saya hormati Bapak Ibu wali murid, demikian pula yang saya cintai adik-adik sekalian, siswa Ma'had Al-Hunafa, baik tingkat MTS maupun tingkat MA, yang semoga Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita rahmat dan keberkahannya. Alhamdulillah, pada kesempatan Ahad pagi ini ya, kita dapat menyempatkan hadir di majelis ilmu, majelis ta'lim yang memiliki keutamaan yang sangat-sangat besar ya. Yang Nabi SAW sampai bersabda, majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarasunahu fima bainahum illa nazalat alaihimus sakinah wa ghasyiyatuhumur rahmah. Lanjutannya apa? Wa hafathumul malaikah wa dzakarahumullahu fi man 'indah. Tidaklah berkumpul satu kaum di salah satu rumah Allah ya, yatluna kitabullah, mempelajari kitabullah, hadir di majelis ilmu yang kita pelajari kitabullah dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa yatadarasunahu fi ma bainahum, saling mengkaji, illa nazalat alaihimus sakinah, melainkan akan turun yang namanya ketentraman, ketenangan ya, wa ghasyiyatuhumur rahmah, dan rahmat Allah akan meliputi mereka, wa hafathumul malaikah, dan para malaikat akan mengelilinginya, wa dzakarahumullahu fi man 'indah, dan akan Allah sebut mereka-mereka yang hadir di majelis ilmu di hadapan para malaikat yang ada di sisinya. Yang nyebut nggak tanggung-tanggung Allah Subhanahu wa taala ya. Kita saja misalnya nama kita disebut oleh, misalnya dalam satu acara, oleh seorang tokoh ya, pemimpin, nyebut nama kita dalam suatu acara, dalam suatu kegiatan, kita senang. Lalu bagaimana? Yang menyebut adalah Allah Rabbul Alamin ya. Dan itu bisa ya kita raih ketika kita hadir di majelis ilmu atau majelis ta'lim. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, man salaka tariqa yaltamisu fiha ilma sahalallahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa yang menempuh jalan untuk menuntut ilmu syar'i, maka Allah Subhanahu wa taala akan permudah baginya jalan ke surga. Semakin jelas gambaran dan jalan untuk meraih surganya Allah Subhanahu wa taala ya. Mereka yang tidak hadir, yang tidak belajar agama, masih samar-samar jalan menuju surga. Tapi mereka yang hadir di majelis ilmu, mempelajari agama Allah, jelas jalan cara untuk meraih surganya Allah Subhanahu wa taala ya. Dan keinginan kita untuk belajar agama merupakan tanda bahwa Allah Subhanahu wa taala menginginkan kebaikan untuk kita. Man yuridillahu bihi khaira yufaqihuhu fid din. Barang siapa yang Allah inginkan kebaikan untuk dia, maka Allah Subhanahu wa taala jadikan dia paham terhadap agama.
ya, paham tentang akidah yang benar, paham tentang ibadah yang benar seperti apa, adab dan akhlak Islami, ya. Kemudian dia berusaha untuk mengamalkannya. Itu berarti tanda Allah Subhanahu wa taala inginkan kebaikan untuknya, jadikan dia paham terhadap agama. Ya. Nah, itu mungkin beberapa keutamaan dari hadir di majelis ilmu. Termasuk keutamaan yang dari hadir di majelis ilmu adalah dalam Al-Quran disebutkan wa kaifa takfuruna wa antum tutla alaikum ayatullahi wa fikum rasuluh wa man ya'tasim billahi faqad hudiya ila siratim mustaqim. Dan bagaimana kalian akan berbalik kufur, kembali kepada keadaan kalian sebelumnya, yang sebelumnya maksiat atau yang sebelumnya kufur. Bagaimana akan berbalik ke sana sedangkan kepada kalian terus dibacakan ayat-ayat Allah dan di tengah-tengah kalian ada Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam ketika itu beliau telah wafat dan meninggalkan kepada kita sunnah-sunnahnya. Maka siapa yang terus menyimak ayat-ayat Allah, mempelajari, menyimak hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ini akan membantunya untuk istiqomah, ya, untuk tetap terus teguh di atas agama Allah, ya. Apalagi di zaman sekarang penuh dengan yang namanya fitnah, penuh dengan yang namanya godaan, cobaan yang memalingkan seseorang dari agamanya dan banyak medianya, ya. Nabi SAW pernah menyampaikan keadaan di akhir zaman, ya. Baina yaday sa'ah fitan, sebelum tibanya hari kiamat itu akan ada banyak fitnah. Ya, fitnah di sini bukan fitnah maksudnya menuduh, memfitnah, bukan. Tapi maksudnya banyaknya cobaan, godaan yang memalingkan seseorang dari agamanya. Ya, yusbihu rajulu mu'mina, ada seorang yang paginya ya mukmin, wa yumsi kafira, sorenya langsung berubah jadi kafir. Wa yumsi mu'mina, sorenya mukmin, wa yusbihu kafir, besok paginya berubah jadi kafir karena dahsyatnya fitnah ketika itu, ya. Dan zaman sekarang, ya, mudah sekali, ya, fitnah diakses dan disebarluaskan dengan media. Ada media sosial, ada internet, ada televisi. Dan fitnah itu ada, terutama ada dua. Ada yang namanya fitnah asyubhat, ya, fitnah syubhat, dan ada yang namanya fitnah asyahawat, fitnah syahwat. Fitnah syubhat adalah, ya, pemikiran, pernyataan, ya, kemudian juga ya bolehlah pemikiran atau pernyataan yang bertentangan, isme-isme misalnya, yang bertentangan dengan ajaran Islam, ya. Zaman sekarang dan dulu juga sudah ada, ya, ada misalnya sekularisme, ada kapitalisme, ada pluralisme, ada liberalisme. Itu semua bertentangan dengan ajaran Islam. Meskipun para penyerunya mereka, ya, pandai menyampaikan, ya, menghias kebatilan ini sehingga banyak diterima oleh banyak orang, ya, karena pembawanya pintar ngomongnya. Kok bisa? Ya memang seperti itu. Wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin aduwwan syayatinal insi wal jin yuhi ba'duhum ila ba'din zukhrufal qawli ghurura. Demikianlah kami jadikan untuk setiap nabi itu musuh-musuh dari kalangan setan-setan, dari kalangan jin dan manusia, yang mana satu sama lain saling membisikkan kalimat yang indah untuk menipu manusia. Pada fasih-fasih ngomongnya, pinter-pinter di media, wah, untuk membenarkan kebatilan. Itu namanya fitnah syubhat. Ini masih pengantar, ya. Nanti baru kita setelah pengantar ini saya masuk ke materi inti, itu terkait dengan kiat memaksimalkan bulan Ramadan. Ya, sekedar pengantar saja, melihat kondisi, ya. Jadi ini namanya fitnah syubhat. Namanya fitnah syubhat. Fitnah syubhat ini pertama dicetuskan oleh iblis laknatullah alaihi, ya. Ketika dia menolak perintah Allah untuk sujud kepada Adam, ya, kemudian dia menyampaikan syubhat, ana khairum minhu, saya lebih baik daripada dia. Khalaqtani
min nar wa khalaqtahu min tin, ya. Engkau ciptakan aku dari api, sedangkan dia engkau ciptakan dari tanah. Menurut dia, menurut iblis, api lebih baik daripada tanah. Seakan-akan kalimat ini kalau didengar sekilas kayaknya benar. Masa sih api apa yang diciptakan dari api kepada yang diciptakan dari tanah? Padahal api lebih baik daripada tanah. Seakan-akan benar, padahal batil. Kalau kita pikirkan lebih lanjut, kita akan tahu bahwa pernyataan iblis ini batil, ya. Jelas tanah lebih baik daripada api. Keadaan api membakar, keadaan api tidak stabil, keadaan api juga segera, terburu-buru lah. Maksudnya ketika sudah membakar, cepat membakar bagian-bagian yang lain. Keadaan api membahayakan, ya. Beda dengan tanah yang bermanfaat, yang menumbuhkan, yang mudah diolah, ya. Sehingga Adam alaihissalam lebih gampang kembali kepada Allah ketika beliau tergelincir daripada iblis yang semakin putus asa mublis, ya. Maka tanah lebih baik daripada api. Nah, ini contoh syubhat. Nah, para penyeru, para yang mengikuti iblis, ya, orang-orang yang menyerukan isme-isme, pemikiran-pemikiran, aliran-aliran yang bertentangan dengan ajaran Islam, ya. Terkadang mereka, bukan terkadang, bahkan banyak yang pandai ngomong, pinter ngomong, ya, untuk menghias kebatilan mereka, ya. Seperti pluralisme, nganggap semua agama benar, semua agama sama, gitu ya. Nah, ini orang yang mengatakan semua agama sama, ya. Keadaan orang tersebut, ya, ada berapa keadaan. Bisa dia, ya, belum tamyiz. Orang itu dikatakan tamyiz biasanya ketika sudah usia 7 tahun bisa membedakan. Nah, ini berarti belum bisa membedakan, ya, dianggap seperti balita. Ya, kalau misalnya sampai mengatakan semua agama sama, apa dia nggak tahu kalau seandainya semua agama sama, tentu semua akan bareng-bareng sholat Jumat, tentu akan bareng-bareng Idul Fitri, tentu akan bareng-bareng puasa Ramadan, tentu akan bareng-bareng naik haji, tentu akan bareng-bareng Idul Adha. Nyatanya satu melakukan, satu enggak, berarti berbeda. Maka keadaan mereka yang mengatakan semua agama sama, ya tadi belum bisa membedakan, atau seperti anak balita. Meskipun dia pendidikannya sampai tinggi gitu, sampai doktor misalnya, atau paling sampai profesor misalnya, atau dia jahil atau bodoh, tidak memperhatikan ajaran masing-masing agama. Atau yang ketiga, mudah jahil, pura-pura bodoh padahal tahu, gitu ya. Nah, itu contoh fitnah syubhat, pluralisme, atau mengatakan semua agama bisa mengantarkan pemeluknya ke surga Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dia mengkiaskan di dunia aja, kalau kita mau kemana nih misalnya, ya. Yang di sini saya kurang hafal daerah sini. Saya hafalnya daerah Bekasi banyak kan. Misalnya daerah Bekasi, cuma beda-beda ya, ada yang di Bekasi, ada yang dari Jakarta mungkin. Misalnya mau ke Rojak deh, ya. Kalau mau ke Rojak bisa lewat dari Setu, bisa dari arah Cibubur, ya. Atau kalau saya kurang tahu arah daerah yang banyak kan, karena biasanya di Bekasi. Jadi kalau saya sebut cuma nanti pada enggak ini gambarnya di mana tuh Ustaz, gitu ya. Misalnya kalau saya terminal Bekasi, nggak apa-apa terminal Bekasi, ya, mau ke terminal bisa lewat banyak jalan. Bisa dari arah timur, ya, dari Bulak Kapal. Bisa dari arah barat, ya, dari proyek. Bisa dari arah utara, maksudnya dari Durenjaya. Dan bisa dari arah selatan, dari arah Kampung 200 lah kalau nggak salah, ya. Jadi banyak jalan, ujungnya bisa ke situ-situ juga. Maka kata mereka, kalau masuk ke dalam surga juga nggak mesti lewat jalan Islam, bisa lewat agama yang lain juga. Banyak jalan menuju Roma katanya. Seakan-akan benar kan? Iya, pemikiran ini. Tapi ketika kita kaji lebih lanjut, kita akan ketahui batil pernyataan ini. Ya, kita katakan
Iya, kalau seandainya ya surga dibuka semua pintunya, semua jalannya, kita bisa lewat jalan mana saja. Tapi kalau semua pintu ditutup kecuali cuma satu pintu saja, kita nggak bisa lewat. Perumpamaannya, kita mau ke sebuah komplek perumahan misalnya ya, tadinya ada banyak jalan. Atau misalnya kita mau ke Pemda Bekasi, tadinya ada pintu timur, ada pintu barat, ada pintu utara, ada pintu selatan. Ya, kemudian untuk keamanan ya, maka semua pintu ditutup, yang dibuka cuma pintu, misalnya pintu barat saja. Bisa nggak kita lewat pintu timur? Nggak bisa. Bisa nggak kita lewat pintu utara? Nggak bisa. Bisa nggak kita lewat pintu selatan? Nggak bisa. Hanya bisa lewat pintu barat. Ya. Nah demikian pula surga itu punya Allah. Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah menutup semua pintu dan hanya membuka satu pintu saja, pintu Islam. Allah berfirman, Inna dina indallahil Islam. Semuanya agama yang diridhai di sisi Allah hanyalah Islam. Wa man yabtaghi ghairal islami dinan falan yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Barang siapa yang mencari agama selain Islam, maka enggak akan diterima agama itu daripadanya. Ya. Dan dia di akhirat termasuk orang-orang yang enggak akan diterima. Jadi Allah yang punya surga, Allah telah menutup semua pintu dan hanya membuka satu pintu saja, pintu Islam. Allah juga berfirman, innal ladzina kadzdzabu bi ayatina wastakbaru anha, apa lanjutannya? La tufattah lahum abwabus samai wa la yadkhulunal jannah hatta yalijal jamalu fi sammil khiyat wa kadzalika najzil mujrimin. Semuanya orang yang mendustakan ayat-ayat kami, bersikap sombong terhadapnya, sekali-kali enggak akan dibukakan untuk mereka pintu-pintu langit, dan mereka enggak bakal masuk ke dalam surga sampai ada unta bisa masuk ke lubang jarum, saking mustahilnya dan saking ditutupnya semua pintu dan hanya dibuka pintu Islam saja. Nah ini contoh sekedar bahwa pernyataan orang-orang pluralis, demikian pula orang-orang sekuler, demikian pula orang-orang liberal, juga orang-orang yang berpemikiran lain yang menyimpang adalah batil kalau kita kaji secara lebih lanjut. Ya, itu namanya fitnah syubhat. Kemudian di sana ada fitnah syahwat, fitnah harta, fitnah ummatil mal. Fitnah umatku adalah harta. Banyak orang yang sampai meninggalkan agamanya demi harta. Ya. Jadi sampai mengerjakan larangan demi harta. Ya, supaya punya harta yang banyak, akhirnya dia sampai meninggalkan perintah Allah, melakukan perbuatan-perbuatan yang diharamkan, banyak ya. Juga ada yang karena kedudukan, ingin memperoleh jabatan, akhirnya dia menghalalkan segala cara. Ini juga sama fitnah kedudukan. Demikian juga fitnah wanita, ini juga sama. Yang kata Nabi SAW, fattaqud dunya wattaqun nisa, fa inna awwala fitnah bani Israil kanat fin nisa. Takutlah terhadap dunia dan terhadap wanita, karena fitnah yang pertama kali menimpa Bani Israel karena wanita. Banyak orang yang sampai meninggalkan agamanya karena ya wanita. Ya. Nah ini fitnah yang ada di zaman kita dan kita saksikan. Ya, dan mudah sekali didapatkan oleh seseorang, fitnah syubhat dan fitnah syahwat. Nah agar kita tidak terbawa oleh fitnah-fitnah tersebut, diantaranya adalah dengan hadir di majlis ilmu. Hadir di majlis ilmu akan Allah Subhanahu wa Ta'ala teguhkan seseorang. Ya, teguhkan. Wa man ya'tasimu billah, siapa yang berpegang dengan agama Allah, dengan kitabullah, dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, faqad hudiya ila siratin mustaqim, maka dia akan ditunjuki ke jalan yang lurus. Jadi kembali ke, maksudnya berpegang dengan kitabullah dan sunnah Rasulnya sallallahu alaihi wasallam termasuk sarana untuk istiqomah di atas agama Allah. Yang kedua adalah supaya kita tetap terus istiqomah di atas agama Allah di zaman yang penuh dengan fitnah adalah dengan mengamalkan ilmu yang telah kita pelajari. Ilmu agama ini bukan hanya sekedar pengetahuan seperti halnya pelajaran-pelajaran umum yang sekedar menambah wawasan, yang sekedar yang penting kita tahu, bukan, tapi untuk diamalkan. Dan ini akan membantu seseorang semakin sabar, semakin teguh, semakin
tetap di atas agama Allah. Kata Allah, walau annahum fa'alu ma yu'aduna bihi lakana khairan lahum wa ashadda tathbita. Kalau seandainya mereka mengamalkan apa yang dinasihatkan kepada mereka, lakana khairan lahum, itu lebih baik buat mereka, wa ashadda tathbita, dan lebih meneguhkan pendirian mereka, ya, lebih mengokohkan mereka di atas agama, mengamalkan ilmu. Jadi setelah kita nanti belajar tentang kiat, maksimalkan, coba ya diamalkan. Yang ketiga adalah berdoa. Sering berdoa, ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dini. Wahai Allah yang bolak-balikan hati, teguhkan hati ini di atas agamamu. Beliau pernah ditanya sebabnya kenapa kok sering berdoa dengan doa itu. Beliau menerangkan bahwa hati manusia itu di antara baina asabi'ir rahman, di antara jari-jari Allah yang Allah mudah membalikannya. Dan wa ma summiyal qalbu illa litaqallubihi. Hati tidaklah disebut dengan qalbu karena keadaannya yang taqallub. Apa taqallub? Mudah berbalik dari satu keadaan berubah ke keadaan yang lain. Nah, supaya tetap terus di atas satu keadaan, maka minta kepada Allah Subhanahu wa taala sabar, keteguhan. Ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dini. Ya Allah, bolak-balikan hati, teguhkanlah hati ini di atas agamamu. Jangan mengandalkan kemampuan diri. Saya yakin nggak akan terbawa dengan godaan di zaman sekarang. Ya, manusia lemah. Wa khuliqal insanu dha'ifa. Manusia diciptakan dalam keadaan lemah. Ya, kalau mengandalkan kemampuan diri, ya dia mungkin bertahan hanya beberapa saat saja, kemudian terbawa. Ya, maka minta kepada Allah Subhanahu wa taala agar diteguhkan. Makanya dalam sholat kita minta ihdinas siratal mustaqim. Maksudnya apa? Supaya kita istiqomah di atas agama Allah, di atas jalan yang lurus. Kemudian yang keempat, supaya kita istiqomah di atas agama Allah adalah apa? Adalah tetap bergaul dengan orang-orang soleh, bersama orang-orang yang rajin ke masjid, bersama orang-orang yang soleh, bersama orang-orang yang belajar agama, ya, bersama orang-orang yang rajin ibadah. Kata Allah, wasbir nafsaka ma'al ladina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashyi yuriduna wajhah. Bersabarlah engkau bersama orang-orang yang berdoa, beribadah kepada Allah di pagi dan petang karena mencari keridhaannya. Ya, karena ketika kita bergaul dengan orang-orang soleh, maka kita akan kebawa soleh insya Allah. Ya, kita lihat teman kita rajin baca Quran, kemudian kita tengok diri kita, kok kita kurang baca Quran. Kita tengok teman kita rajin sholat sunnah, kita tengok diri kita, kok kita kurang sholat sunnah. Kita lihat teman kita, ya akhlaknya mulia, kita tengok kok saya kayak kurang bagus akhlaknya. Lama-lama akan ke bawah. Kata Nabi SAW, almar'u ala dini khalilih. Seorang itu ngikutin agama temannya. Fal yang berahadukum man yukhalil. Maka hendaknya lihat-lihat dengan siapa dia berteman. Ya, dan yang kelima adalah dengan membaca sirah orang-orang terdahulu. Kenapa Al-Qur'anul Karim penuh dengan sirah? Kata Allah, wa kullan naqussu 'alaika min anba'ir rusul ma nuthabbitu bihi fu'adak. Kisah-kisah yang kami sebutkan, kisah Nabi Nuh beserta kaumnya, Nabi Musa beserta kaumnya, Ibrahim yang menghadapi kaumnya, dan para nabi serta orang-orang saleh terdahulu, ma nuthabbitu bihi fu'adak, adalah maksudnya untuk kami teguhkan hatimu dengannya. Ya, jadi kita baca sirah orang-orang terdahulu itu insya Allah membantu kita untuk istiqomah. Nah, ini masih pengantar juga karena saya dikasih waktu agak panjang sedikit gitu ya. Insya Allah tetap kita sesuai dengan waktu yang ada, makanya saya kasih pengantar dulu. Jadi ada 5 kiat, sebenarnya masih banyak ya. Ada buku karya Syekh Muhammad bin Shalih Al-Munajjid namanya Wasailut Tsabat ala Dinillah, kiat istiqomah di atas agama Allah. Kutaib, buku kecil, sudah saya terjemahkan secara ringkas, ada di blog gratisan, wawasankeislaman.blogspot.com. Gratisan, tapi biar gratisan saya coba lengkapi jadi semacam ensiklopedia. Karena saya agak males yang bayar-bayar, kadang lupa,
nggak dibayar mungkin nggak tampil dulu. Dan mendingan yang gratisan aja, numpang pakai blogspot. Ya, saya cantumkan di situ ada kiat istiqomah di atas agama Allah. Dan yang membantu kita untuk istiqomah adalah lihat keutamaannya. Dalam Al-Quran di surah Fussilat, di surah Al-Ahqaf Allah berfirman, Innal ladzina qalu rabbuna Allah. Sesungguhnya orang yang menyatakan Rabb kami adalah Allah. Tsumastaqamu, kemudian mereka istiqomah. Fala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. Maka nggak perlu khawatir mereka nanti di masa mendatang. Ketika meninggal tenang, ketika masuk ke alam kubur tenang, diamankan dari azab kubur, dari fitnah kubur. Demikian pula ketika masuk ke alam akhirat tenang. Fala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. Demikian pula tidak perlu bersedih hati terhadap yang dia tinggalkan, hartanya, keluarganya, karena Allah akan ganti dengan yang lebih baik, atau akan Allah pertemukan apabila dia dengan keluarganya sama-sama di atas keimanan, sama-sama di atas akidah yang benar, sama-sama di atas keislaman. Allah berfirman, walladzina amanu wattaba'athum dzurriyyatuhum biiman alhaqna bihim dzurriyyatahum. Orang-orang yang beriman kemudian keturunan mereka mengikuti jejak orang tuanya di atas keimanan, Allah akan pertemukan. Dan inilah asma amani al-usrah al-muslimah, cita-cita tertinggi keluarga muslim, bisa kumpul bareng di surga. Dan itu bisa diraih apabila dalam satu keluarga sama-sama di atas keimanan. Tapi kalau beda di antara mereka, ada yang beda akidahnya, beda imannya, maka akan dipisahkan. Sebagaimana dipisahkan bahkan keluarga Nabi yang dipisahkan. Bagaimana istri Nabi Lut dan istri Nabi Nuh, ya, alaihi salam, dipisahkan dengan suaminya Nabi Nuh dan Nabi Lut. Allah berfirman, daraballahu mathalan lil ladzina kafaru imra'ata Nuhin wa imra'ata Lut kanata tahta 'abdaini min ibadina salihain fakhanatahuma falam yughni 'anhuma minallahi syai'a wa qila dukhulan nar ma'ad dakhilin. Allah berikan perumpamaan untuk orang-orang kafir dengan istri Nabi Nuh dan istri Nabi Lut. Ya, keduanya adalah istri dari dua hamba kami yang saleh, cuma nggak mau taat, nggak mau nurut, nggak mau beriman. Wakila, dikatakan kepada keduanya, udkhulan nar ma'ad dakhilin, masuklah ke neraka bersama orang-orang yang masuk ke dalam neraka. Dipisahkan. Demikian pula dipisahkan antara anaknya Nabi Nuh dengan Nuh, ya, karena beda iman, beda keyakinan. Ya, Nabi Nuh alaihissalam di surga termasuk Rasul ulul azmi, tapi anaknya dalam riwayat namanya Kan'an, ya, di neraka. Ya, Nabi Nuh berkata, ya bunayyarkam ma'ana, wahai anakku, naiklah ke kapal bersama kami, wala takum ma'al kafirin, jangan bersama orang-orang kafir. Kata dia, sa'awi ila jabal, saya akan naik ke atas gunung, yang asimuni minal ma', yang akan dapat melindungiku dari air banjir besar ini. Ya, yang asimuni minal ma', ya. Apa lanjutannya? Sa'awi ila jabal ya'simuni minal maqala, kata Nabi Nuh alaihissalam, la 'asimal yawma min amrillahi illa marahim. Padahal enggak ada yang bisa menyelamatkan diri dari ketetapan Allah kecuali orang yang dirahmatinya. Wa hala bainahumal mawju fakana minal mughraqin. Lalu dipisahlah oleh gelombang yang besar dan akhirnya anaknya termasuk orang yang ditenggelamkan. Dipisahkan karena beda akidah. Juga dipisahkan antara anak dengan bapaknya seperti Nabi Ibrahim dengan siapa? Azar di atas kekafiran, di atas kemusyrikan. Sedangkan Nabi Ibrahim alaihissalam anaknya di atas tauhid. Nabi Ibrahim termasuk kekasih Allah, ya, kekasih Allah, Khalilullah, dan ditempatkan di derajat yang sangat tinggi. Ya, beliau bersandar di Baitul Ma'mur, ya, di langit ketujuh ada Ka'bah namanya Baitul Ma'mur. Beliau bersandarnya dari situ sebagai balasan karena beliaulah yang membangun Ka'bah di muka bumi. Nah, beliau tempat derajatnya sangat, sedangkan bapaknya ditempatkan di neraka. Ya, jauh sekali. Nah, itu karena apa? Beda akidah.
Pada hari kiamat dipertemukan antara Nabi Ibrahim alaihissalam dengan bapaknya. Ya. Ketika itu bapaknya dalam keadaan berdebu. Ketika itu bapaknya dalam keadaan wajahnya menghitam. Melihat keadaan bapaknya seperti ini, maka Nabi Ibrahim alaihissalam selaku anak, ya, langsung nggak tega melihat bapaknya begini. Maka dia mengatakan, ya Rabbi, Engkau telah berjanji kepadaku gak akan mengecewakanku pada hari dibangkitkan ini. Apa yang lebih menyedihkan ketika melihat ayahnya dalam keadaan seperti ini? Maka kata Allah, inni haramtul jannata 'alal kafirin. Saya haramkan surga buat orang-orang kafir. Saya sudah haramkan. Maka supaya tidak ada rasa kasihan dalam diri Nabi Ibrahim kepada bapaknya Azar, Allah rubah wujud bapaknya menjadi bobok, menjadi anjing hutan. Dirubah di hadapannya jadi apa? Anjing hutan. Ya, masalah ya seperti itu. Kemudian dalam keadaan berlumuran darah, tariklah kaki-kakinya oleh malaikat dan dilemparkan ke dalam neraka, dipisahkan, ya, antara dalam satu keluarga. Ya. Dan seorang suami dengan istrinya seperti Asiyah dengan Fir'aun. Asiyah termasuk sayyidah nisa'il jannah, pemimpin wanita surga, sedangkan Fir'aun togut, dipisahkan. Ya, maka cara agar dapat kumpul bareng di surga, samakan antara, ya, orang tua anak dengan orang tua atau orang tua dengan anak, sama-sama di atas keimanan. Dan itu bisa diraih dengan memberikan pendidikan kepada mereka sebagaimana Luqman mendidik anaknya. Wa idz qala Luqman li ibnihi wa huwa ya'idhu ya bunayya la tusyrik billah innasyirka la dzulmun 'adzim. Ingatlah ketika Luqman berkata kepada anaknya, ya bunayya, wahai anakku, la tusyrik billah, janganlah engkau berbuat syirik. Allah sebutkan kisah Luqman, ya, dalam Al-Qur'an ini bukan sekedar cerita, tapi agar dijadikan pelajaran oleh setiap keluarga muslim. Harusnya begini nih, ya, mendidik anak, ajarkan mereka tauhid, ajarkan mereka ibadah, ajarkan mereka salat. Ya bunayya aqimis shalah, sesuai dengan sabda Nabi SAW, muru abna'akum bis salati wa hum abna'u sab'i sinin, suruh anak kalian salat ketika usianya 7 tahun, wadribuhum 'alaiha wa hum abna'u 10 sinin, dan pukul mereka ketika meninggalkannya setelah usianya 10 tahun dan seterusnya. Baik, itu mungkin sekedar pembahasan masih pengantar, baru kita sekarang masuk ke materi inti, yaitu kiat memaksimalkan bulan Ramadan. Insya Allah nggak lama, ya. Ramadan insya Allah tinggal beberapa hari ke depan, ya. Kita minta kepada Allah Subhanahu Wa Taala agar Dia menyampaikan kita ke bulan Ramadan, ya. Agar kita dapat memaksimalkan bulan Ramadan, ya, kita butuh yang namanya persiapan sebelumnya, ya, karena diantara penyebab orang menyia-nyiakan bulan Ramadan, dia tidak mempersiapkan diri untuk menghadapinya. Nah, di sini insya Allah kita akan pelajari persiapan untuk menghadapi bulan Ramadan agar kita dapat memaksimalkannya. Persiapan tersebut, ya, yang pertama adalah doa. Yang pertama adalah doa, ya. Doa lagi supaya kita nggak bersandar kepada diri kita. Diri kita lemah. Kalau ngandelin diri kita nggak tahan lama. Mungkin di awal semangat, setelahnya kita lemah, loyo, malas. Ya, berdoa. Doa yang kita panjatkan mencakup 3. Pertama, minta kepada Allah agar disampaikan ke bulan Ramadan. Ya, minta kepada Allah. Cuma nggak cukup, karena banyak orang yang masuk ke bulan Ramadan tapi dia tidak maksimalkan. Dan kenapa kita minta disampaikan? Karena, ya, kita maksudnya sering mendengar, ya, belum lama kemarin, ya, beberapa hari sebelumnya saudara-saudara kita telah meninggal dunia. Ternyata mereka nggak kesampaian ke bulan Ramadan, dan ternyata Ramadan kemarin adalah Ramadan terakhirnya. Padahal Ramadan tinggal beberapa hari ke depan. Maka kita minta kepada Allah Subhanahu Wa Taala agar disampaikan, ya, agar disampaikan ke bulan Ramadan. Ya. Cuma nggak cukup sampai disampaikan ini, ya, karena banyak orang yang sudah sampai dan bertahun-tahun menghadiri bulan Ramadan tapi dia tidak maksimalkan. Maka yang kita minta kepada Allah Subhanahu Wa Taala yang kedua adalah minta kepada Allah agar dimudahkan beramal soleh, ya, agar dimudahkan beramal soleh. Ya. Jangan sampai
masuki bulan Ramadan kita malah menyia-nyiakan, kita tidak isi hari-harinya dan malamnya dengan amal soleh. Itu yang kita minta kepada Allah yang kedua, minta kepada Allah agar dimudahkan, ya. Dan yang ketiga yang kita minta kepada Allah adalah minta kepada Allah agar amal yang kita kerjakan, ya, diterima olehnya. Karena sayang kalau kita sudah beramal tapi nggak diterima. Wa kam min sha'imin laisa lahu min siyamihi illa al-ju' wal 'atash. Betapa banyak orang yang berpuasa tapi dia tidak mendapatkan pahala dari puasanya selain lapar dan haus saja. Kita nggak ingin seperti itu, ya. Seperti ember bocor, ngisi air nggak penuh-penuh, beramal cuma nggak dapat pahala, ya. Kita ingin, maka yang kita minta kepada Allah setelah nanti dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah minta kepada Allah agar amal yang kita kerjakan diterima. Dan ini diwakili oleh doa yang dibaca oleh dua orang tabi'in bernama Yahya bin Abi Katsir dan Makhul Asyami. Keduanya sebelum memasuki Ramadan berdoa, Allahumma sallimni li Ramadan wa sallim Ramadan li wa tasallamhu minni mutaqabbala, ya. Allahumma sallimni li Ramadan wa sallim Ramadan li wa tasallamhu minni mutaqabbala, ya. Saya ulang lagi, Allahumma sallimni li Ramadan wa sallim Ramadan li wa tasallamhu minni mutaqabbala, gitu ya. Allahumma sallimni li Ramadan, ya Allah selamatkanlah aku agar sampai ke bulan Ramadan, ya. Wa sallim Ramadan li, dan jagalah Ramadan untukku agar aku dapat memaksimalkannya. Wa tasallamhu minni mutaqabbala, dan terimalah dariku amal-amalku. Nah, ini yang kita baca, gitu ya. Ini persiapan pertama berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Karena kalau kita mengandalkan kemampuan diri kita, wa khuliqal insanu dha'ifa, manusia lemah. Di awal dia semangat, tapi berapa hari ke depan kita loyo. Inna likulli 'abidin syirrah, sesungguhnya ahli ibadah itu ada masa-masa semangat. Wa inna ba'da syirratin fatrah, setelah berlalu masa semangat ada masa futur, ya, hanya dia nggak semangat lagi maksimalkan, ya. Penyebabnya karena bersandar kepada diri, dan itu menjadi kenyataan, ya. Ramadan di awal ramai masjid-masjid sampai nggak muat masjid, sampai dipasang tenda, sampai disiapkan terpal, sampai disiapkan tikar. Tapi lihat berapa hari ke depan, menyusut, semakin ada kemajuan. Maksudnya semakin sedikit jamaahnya. Ya, seperti itu. Nah, kita nggak ingin seperti itu. Kita ingin tetap terus maksimalkan bulan Ramadan. Maka berdoa kepada Allah tadi. Yang kedua adalah persiapan yang kedua, kita membiasakan beribadah dari sejak sekarang. Ya, membiasakan beribadah dari sejak sekarang. Jangan tunggu nanti ajalah saya mulai meningkatkan ibadah, maksimalkan pas bulan Ramadan. Jangan. Dari sejak sekarang coba kita biasakan, ya. Dari sejak sekarang kita memperbanyak membaca Al-Quran. Dari sejak sekarang kita melakukan qiyamul lail. Dari sejak sekarang, ya, kita bersedekah. Dari sejak sekarang kita tingkatkan amal kita dari yang wajib dengan menambahkan yang sunnah. Karena kalau tunggu nanti, ya, belum, karena kita nggak membiasakan sebelumnya, jadi terasa berat. Beda dengan kita biasakan dari sejak sekarang, nantinya agak ringan. Ya, kenapa anak-anak dari usianya 7 tahun disuruh sholat? Itu supaya nantinya ketika balik ringan. Kenapa anak-anak juga dianjurkan untuk ikut berpuasa? Supaya nantinya pas balik juga ringan. Maka demikian pula sebelum tiba waktu kewajiban puasa, dari sejak sekarang kita coba latih dan biasakan. Makanya Nabi SAW memperbanyak puasa di bulan Sya'ban. Ada hikmah, ya. Kenapa beliau SAW memperbanyak puasa di bulan Sya'ban? Dalam hadis Usama bin Zaid, ya, Rasulullah SAW ditanya tentang sebab beliau memperbanyak puasa di bulan Sya'ban. Kata beliau, "Dzalika syahrun yaghfulun nasu anhu baina Rajab wa Ramadan." Itu adalah bulan yang orang banyak melalaikannya antara Rajab dan Ramadan. Yaitu ketika dia memperbanyak puasa dari bagian awal bulan Sya'ban. Dari bagian awal dia sudah memperbanyak puasa, ya. Cuma nggak setiap harinya tentunya, tapi sebagian besar hari-harinya.
Tadi prakteknya dengan memperbanyak puasa sunnah. Mau Nabi Daud, mau puasa Senin Kamis, mau ditambah Ayyamul Bid, silahkan. Ya, ini yang sunnah. Kemudian puasa Sya'ban bisa berubah hukumnya jadi kurang utama ketika memulai di pertengahan. Karena ada hadis yang berbunyi, idan tasafa Sya'banu fala tasumu. Ketika Sya'ban sudah di pertengahan, maka jangan kalian puasa. Maksud larangan ini kata ulama, yakni yadullu 'alal karahah, menunjukkan makruh saja, bukan haram, tapi makruh kurang utama. Bagusnya kalau mau puasa Sya'ban ya dari bagian awal. Yang ketiga, puasa Sya'ban berubah hukumnya bisa menjadi haram dalam dua keadaan. Yang pertama, dia memulai puasa Sya'ban sehari atau 2 hari sebelum Ramadan tiba. Ya. Jadi, wah udah mau Ramadan nih, sehari 2 hari dia pun berpuasa. Ini haram. Karena kata Nabi SAW, la tuqaddimu Ramadan bi shaumi yaumin aw yaumain. Jangan awali Ramadan dengan berpuasa sebelumnya sehari atau 2 hari. Ya kecuali kalau seorang sebelumnya sudah berpuasa, silahkan sampai menjelang Ramadan. Ini keadaan pertama yang haram, mengawali Ramadan dengan berpuasa sebelumnya sehari atau 2 hari. Yang kedua adalah berpuasa pada hari yang masih meragukan apakah sudah masuk bulan Ramadan atau masih bulan Sya'ban. Dalam hadis Ammar bin Yasir disebutkan, man shoma yaumasyakki faqad asa Abul Qasim. Barang siapa yang berpuasa pada hari yang meragukan, maka sama saja dia durhaka kepada Abul Qasim, yakni Rasulullah SAW. Ya, nah ini rincian puasa Sya'ban. Ini haram kalau dia berpuasa pada hari yang masih meragukan. Orang-orang berselisih apa sudah masuk atau belum, masih ragu-ragu, dia pun berpuasa. Ini haram. Gitu. Nah ini kita bisa termasuk persiapan menghadapi bulan Ramadan, membiasakan berpuasa. Ya. Ini persiapan yang kedua, membiasakan ibadah dari sejak sekarang. Persiapan yang ketiga adalah mengetahui hukum-hukum seputar Ramadan dan adab-adab ketika berpuasa untuk menjaga ibadah puasa kita agar jangan sampai rusak dan agar jangan sampai pahala yang harusnya kita peroleh sempurna jadi berkurang. Ya, kita perhatikan adab-adabnya. Ketika berpuasa, adabnya ya dari mulai di awal kita mau berpuasa makan sahur dan dianjurkan mengakhirkannya, dan bagus lagi kita makan sahur dengan kurma. Nikmat sahurul mukmin at-tamru, kata Nabi SAW. Sebaik-baik makan sahur bagi seorang mukmin adalah kurma. Maksudnya bukan harusnya kurma aja, enggak, silakan dengan yang lain, cuma ada kurmanya, gitu, bagus. Kemudian juga dia jangan sampai di bulan Ramadan yang amal soleh dilipat gandakan, dia enggak sholat berjamaah. Sholat berjamaah, datang ke masjid yang afdalu min salatil fardhi bi 27 darajah, lebih utama daripada salat sendiri dengan 27 derajat. Langkahnya meninggikan derajat, menghapuskan dosa-dosa. Demikian pula dianggap seperti salat semalaman suntuk. Man shalla subha fi jamaah fa ka'annama qama laila kullah. Barang siapa yang salat subuh berjamaah seakan-akan dia salat malam semalaman suntuk. Ya, dan keutamaan lainnya. Kemudian dia setelah salat subuh berzikir setelah salat. Kemudian juga memang sih hukumnya sunnah, tidak wajib, tapi jangan sampai pada kesempatan yang emas itu dia remehkan, dia sia-siakan. Jangan kita punya prinsip seperti orang Badui. Orang Badui itu mereka mengutamakan sederhana dalam segala hal. Sederhana hanya bagus dalam urusan dunia. Ingat, sederhana hanya bagus dalam urusan apa? Dunia. Ya, namanya zuhud. Ya. Dalam hadis disebutkan Sahal bin Sa'ad ya. Ada seorang bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, dullani ala amal idza amiltuhu ahabbani Allah wa ahabbani an-nas." Wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tunjukkan kepadaku amalan yang apabila aku kerjakan maka Allah akan cinta kepadaku dan manusia juga akan cinta kepadaku. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Izhad fid dunya yuhibbukallah." Zuhudlah, sederhanalah dalam urusan dunia, Allah akan cinta kepadamu. Wazhad fi ma'aidin nas yuhibbukan nas, dan zuhudlah terhadap apa yang dimiliki oleh manusia, niscaya manusia akan mencintaimu. Nah, zuhud ini dalam urusan dunia bagus. Zuhud ini mengambil dari dunia ini seperlunya saja. Ya, apa yang perlu dia beli, yang nggak perlu apa yang dibeli.
Apa yang mau perlu dipakai, ya dia beli. Yang nggak mau dipakai, ngapain? Gitu. Di rumah sampai banyak perabotan, padahal nggak pernah dipakai. Ya ini namanya nggak zuhud berlebihan. Yang perlu aja, butuh setrika, beli setrika. Butuh kendaraan, beli kendaraan. Butuh kulkas, beli kulkas. Butuh rice cooker, beli rice cooker. Cuma kalau yang nggak dibutuhkan, kalau dibeli nggak dipakai, ini nggak zuhud ya. Seperlunya saja, ngambil dari dunia ini seperlunya. Nah, orang Badui dalam urusan dunia zuhud, cuma kelewatan sampai dalam urusan akhirat pun zuhud. Saya mah yang saya kerjakan yang wajib-wajib saja. Nah ini keliru, zuhud dalam urusan akhirat. Sampai datang kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, ara'aita in sholaitul maktubah wa sumtu Ramadan wa ahlaltul halal wa haramtul haram wa lam azid ala dzalik. Wahai Rasulullah, bagaimana menurutmu jika aku sholat yang fardu, saya berpuasa di bulan Ramadan, saya halalkan yang halal, saya haramkan yang haram, dan saya enggak nambahkan dengan amalan sunnah, adkhulul jannah, saya bisa masuk surga? Naam, ya bisa masuk surga. Cuma kan derajatnya ya sesuai dengan amalnya. Ya, sesuai dengan amalnya. Memang masukkan ke dalam surga, cuma nggak bagus kalau dia dia punya kemampuan untuk meraih derajat yang tinggi, ya, tapi dia malah membatasi dengan sederhana. Perumpamaannya, orang Badui itu prinsipnya dalam kelas, yang penting lulus, yang penting naik kelas meskipun dapat peringkat terbelakang dari 30 siswa. Prinsip saya yang penting lulus. Prinsip saya yang penting naik kelas meskipun dapat peringkat 29, meskipun dapat peringkat 28 atau 30, yang penting lulus. Ya, kalau kita jangan seperti itu. Kalau bisa kita lulus dan naik kelas misalnya dengan peringkat yang tinggi, kenapa enggak? Kalau kita punya kemampuan, kalau kita punya kesempatan. Maka demikian pula di bulan Ramadan, kalau kita punya kesempatan, waktu yang luas, dan punya kemampuan nggak sakit, apa salahnya? Bahkan kenapa kita nggak manfaatkan dengan amal-amal soleh agar derajat kita semakin tinggi dan pahala kita semakin besar dan masuk ke dalam surga dengan memperoleh derajat yang tinggi di sisi Allah. Maka jangan seperti orang Badui yang sederhana sampai masalah urusan akhirat. Kalau urusan akhirat jangan sederhana seperti orang Badui. Sederhana silahkan dalam urusan dunia saja, gitu ya. Nah itu satu lagi terakhir, persiapan kita menghadapi bulan Ramadan adalah coba hadirkan perasaan, ya, bahwa boleh jadi Ramadan yang akan kita masuki adalah Ramadan terakhir kita, karena kita nggak tahu kapan kita meninggal dunia, dan karena kematian nggak harus mencari orang yang tua atau yang sakit, bahkan bisa mendatangi yang muda dan yang sehat, dan itu sudah menjadi kenyataan. Ada orang yang muda meninggal dunia, ada orang yang sehat meninggal dunia. Maka yang terbaik bagi kita adalah kita punya persiapan. Semakin banyak bekal yang kita persiapkan, maka semakin nyaman kita di perjalanan. Sedangkan perjalanan setelah kematian adalah perjalanan yang panjang, yang butuh bekal yang banyak. Dan di antara cara memperbanyak bekal adalah di bulan Ramadan yang akan datang. Itulah kesempatan kita untuk memperbanyak bekal sehingga kita nyaman nantinya ketika meninggalkan dunia, ya, masuk ke alam kubur, masuk ke alam akhirat, ya, jadi nyaman kalau punya bekal yang banyak, ya. Nah inilah beberapa persiapan dan kiat agar kita dapat memaksimalkan bulan Ramadan. Saya kira materinya sudah cukup banyak ya, insya Allah ya. Jadi kalau saya tambahkan lagi khawatir jenuh atau bosan. Udah cukup 1 jam materi, tinggal mungkin saatnya untuk tanya jawab kalau ada yang belum jelas. Wallahu a'lam. Silahkan kalau ada yang belum jelas ingin ditanyakan. Silahkan, masih ada waktu ke depan. Bagi untuk yang bisa menjawab pertanyaan. Oh iya, Masya Allah. Masya Allah nih, udah dipersiapkan hadiah nih dari panitia, Masya Allah. Masya Allah. Ya, tadi kita ada mungkin 2 tema ya. Pertama, kiat istiqomah di atas agama Allah.
Yang kedua, kiat memaksimalkan bulan Ramadan. Ya. Ustadz ingin apakah kalian bisa mencerna dengan baik apa yang tadi disampaikan? Ya. Maka di sini alhamdulillah dari panitia ada sedikit hadiah bagi yang tadi betul-betul memahami apa yang disampaikan, mencerna dengan baik, mengingatnya. Ya. Ada 6 ya, ada 6 hadiah ini. Ya, baik. Jadi sebelum pertanyaan duluan atau dari Ustadz aja ini? Ustadz aja ya, nanya ya, duluan ya. Atau mau bertanya dulu, silahkan. Baru setelah itu Ustadz yang nanya. Kalau dia belum jelas, mudah-mudahan sih jelas ya apa yang Ustadz sampaikan. Insya Allah mudah dipahami, insya Allah. Kalau tidak ada, nggak apa-apa, Ustadz yang nanya bisa jawab, insya Allah dapat hadiah. Ya. Baik, langsung dari Ustadz saja. Tunjuk tangan atau gimana? Baik, ntar pada rebutan ya. Ditunjuk juga, kok cuma dia Ustadz, nggak saya gitu ya. Bingung juga. Nggak apa-apa deh, yang lebih cepat nunjuknya aja ya. Coba Ustadz cari soal-soal yang susah. Ya, baik. Pertanyaan pertama. Yang sifatnya ini aja pertanyaan terbuka aja ya, jawab maksudnya bagaimana cara membantah, jadi bantah-bantahan ini bukan maksudnya, tapi yang tadi disampaikan mereka yang berpendapat bahwa atau keadaannya dihukumi dengan apa orang yang mengatakan yang pertama ya, tema yang pertama ya, semua agama sama. Ya, keadaannya pertama apa? Ada 3 keadaan kalau ya silakan. Nggak apa-apa. Keadaan orang yang mengatakan semua agama sama. Ya, berarti orang itu pertama apa, kedua apa, ketiga apa? Atau kalau enggak diberikan penjelasan, yang penting bisa mengkritiknya, menjelaskan batilnya pernyataan itu. Iya. Nah, belum tamyiz, dianggap belum tamyiz ya. Kalau mengatakan semua agama sama berarti belum tamyiz, betul. Nah, yang kedua, jahil, betul sekali. Mau lagi tambahannya? Yang ketiga, 2 juga sudah cukup sih. Cuma kalau bisa yang 3 bagus lagi. Cukup 2 nggak apa-apa ya. Jahil atau mutajahil, pura-pura jahil. Ya, tafadhol. Taqaddam ilal amam, ke depan. Masya Allah. Ya. Ya, Ustadz ngacak ya, langsung terima aja ya. Silakan. Jazakallah khairan. Ya. Pertanyaan yang berikutnya. Ya. Tadi Ustadz di awal menerangkan bahwa di akhir zaman itu ada banyak fitnah yang menjadikan seorang gampang berubah keadaan, berpaling dari agamanya. Paginya mukmin, sorenya bisa berubah jadi kufur. Ya. Coba sebutkan 2 fitnah. Oh ya, itu lagi ya. Oh, harusnya mana nih? Oh iya deh. Duluan kayaknya ngelihat di situ aja sini. Cuma yang sudah nggak boleh ngangkat lagi ya. Ya afwan. Iya. Afwan, ya. Iya. Ya. Pertanyaan yang berikutnya, sebutkan 3 cara untuk istiqomah. Yang pakai baju merah nih. Ayo siapa dulu tadi? Oh ya, dulu. Gimana? Datang ke majelis ilmu. Yang kedua, apa? Berdoa kepada Allah, betul. Yang ketiga, berkawan dengan orang soleh. Ya betul. Silakan ke depan. Masya Allah. Ya, buat ngacak ya, silakan.
Afwan. Ya, insyaallah. Barakallahu fiik. Ya. Baik, pertanyaan berikutnya. Apa lanjutan hadis majtama'a qaumun fi baitin? Ya. Terus? Ya, betul sekali. Silakan. Masya Allah. Ya. Masya Allah. Afwan. Baik, pertanyaan berikutnya. Apa doa yang dibaca oleh dua orang tabi'in sebelum memasuki bulan Ramadan? Ya, silakan. Apa doanya? Ya. Ya, betul. Silakan. Masya Allah. Ya. Masya Allah. Ya, pertanyaan berikutnya. Siapakah dua orang tabi'in yang membaca doa tadi? Silakan. Ya. Ya, sama. Siapa? Ya, Makhlul Asyami. Ya, silakan. Masya Allah. Ya, Masya Allah. Barakallahu fiik. Masya Allah. Ya, terakhir pertanyaannya. Sebutkan 4 kiat memaksimalkan bulan Ramadan. Wah, ini dulu kayaknya nih. Iya, tadi. Ya, apa aja? Pertama, berdoa, betul. Iya, betul. Iya, betul. Ya, betul sekali. Masya Allah. Alhamdulillah. Ya. Masya Allah. Barakallahu fiik. Afwan. Alhamdulillah.